Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Romadoni, NIM 06061182227007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Hartati Mkes dan Ibu Destriani MPD. Pada kesempatan kali ini terdapat 5 poin pembahasan materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, hakikat strategi pembelajaran. Yang kedua, prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Yang ketiga, fungsi strategi pembelajaran. Yang keempat, peran strategi pembelajaran. Dan yang kelima, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Menurut para ahli, menurut Sadiman DKK 1986 dalam bukunya Warsita 2008, 266, strategi pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Selanjutnya, prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mempertimbangkan tahapan dan capaian peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang relevan. Dan yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, fungsi strategi pembelajaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, sebagai perangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada. Yang ketiga, sebagai perangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang ada. Dan yang keempat, sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan, ceramah kelas, latihan kelompok, dan penugasan pekerjaan rumah. Selanjutnya, peran strategi pembelajaran, yaitu menjadikan proses pembelajaran lebih efektif tersampaikan kepada siswa atau murid. Misalkan saja strategi e-learning, menjadikan pembelajaran menjadi lebih seru tersampaikan kepada siswa. Dengan proses pembelajaran yang efektif, maka siswa atau murid akan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, belajar sambil bermain. Anak usia SD cenderung lebih senang bermain. Oleh karena itu, kita harus bisa menerapkan pembelajaran yang tidak membosankan dan seru. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran sambil bermain. Contohnya, mengajarkan anak berhitung dengan memegang mainan atau media lainnya, supaya anak-anak juga senang dan lebih memahaminya. Yang kedua, belajar bersama teman. Belajar bersama teman bisa memberikan semangat dan juga melatih kerjasama tim antar teman. Kita bisa membimbing sambil mengawasi bagaimana cara mereka belajar. Salah satu contohnya, kita bisa memberikan tugas kepada anak-anak untuk mencari tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Setelah itu, kelompok yang paling banyak dan cepat menemukan tanaman tersebut, poinnya akan ditambah.
Selanjutnya, banyak bergerak. Supaya anak-anak lebih paham, kita bisa menggunakan metode ini pada pembelajaran. Misalnya, dengan memberikan sebuah tantangan untuk menyusun huruf alfabet dengan puzzle. Hal ini bisa menjadikan anak lebih memahami terhadap materi apa yang disampaikan. Yang keempat, langsung praktik. Anak SD berada di rentan usia 6-7 tahun. Mereka cenderung harus dijelaskan secara konkret. Maka dari itu, tidak hanya materi, tetapi alangkah lebih baik jika langsung dipraktekkan. Dengan metode langsung praktek, bisa membuat mereka lebih paham terhadap apa yang disampaikan. Yang kelima, gunakan media audio visual. Supaya anak tidak gampang bosan, kita bisa memfasilitasinya dengan media audio visual dalam pembelajaran. Contohnya dengan menonton pembelajaran lewat sebuah animasi yang memiliki pesan moral untuk anak. Selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMP. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pembelajaran ceramah. Salah satu macam metode belajar yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Yang kedua, pembelajaran tanya jawab. Metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, pembelajaran diskusi. Metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Selanjutnya, implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SMA. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan untuk pembelajaran matematika. Tetapi mata pelajaran lain dapat menggunakan pembelajaran tersebut sesuai dengan materi pembelajarannya. Yang kedua, pembelajaran discovery. Pembelajaran ini bertujuan untuk melatih peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pengertian strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah strategi dan model pembelajaran. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.